I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Mustafa dari kelas TMT 4D dengan NIM 1262042111057. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk Y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara X dan Y. Sebagai contoh, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 atau X pangkat 3 plus 2Y pangkat 2 sama dengan 4XY. Dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam X, yaitu Y sama dengan akar 16 min X kuadrat dan Y sama dengan min akar 16 min X kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik Y sama dengan akar 16 min X kuadrat dan setengah yang bawah berasal dari Y sama dengan min akar 16 min X kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi implisit. Sintaksnya adalah with plots titik 2 implicit plots fungsi X sama dengan A titik titik B, Y sama dengan M titik titik N. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai A, B, M, dan N adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambar. Selanjutnya kita akan melakukan praktek. Untuk soal yang pertama adalah gambarlah grafik fungsi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 pada X variabel min 10,10 dan Y variabel min 10,10 dengan perintah with plots titik 2 implicit plot X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 X sama dengan negatif 10 titik 10, Y sama dengan negatif 10 titik 10 kurang enter. Nah, pada gambar yang telah muncul ini tampak bahwa nilai X dan Y antara negatif 4,4, padahal dalam perintah dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4,4. Selanjutnya yaitu gambarlah grafik fungsi 2 kali X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2 sama dengan 25 kali X kuadrat min Y kuadrat untuk X dan Y elemen negatif 4,4 kali 3 diberikan fungsi fx dengan perintah titik 2 implicit plot 2 kali
kali X kuadrat min Y kuadrat tutup kurung koma X sama dengan negatif 4 titik-titik 4 koma Y sama dengan negatif 4 titik-titik 4 tutup kurung. Nah, tampak pada gambar bahwa 0,0 tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik-titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah titik plot, digunakan option numPoint dengan perintah lagi. Kita tambahkan option numPoints sama dengan 1000, lalu kita enter. Nah, sudah terlihat bahwa grafiknya melewati titik 0. Selanjutnya yaitu fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometris, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Yaitu untuk prakteknya diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan mapel, ditunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. F x jadi x kuadrat kemudian f dalam kurung min x fx kuadrat. Nah, untuk membuat grafiknya kita berikan perintah plot kurung x kuadrat koma x sama dengan negatif 5 titik-titik 5 tutup kurung. Nah, ini merupakan grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f min x sama dengan min fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah mempunyai grafik untuk x lebih besar sama dengan 0, maka grafik untuk x lebih kecil 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Selanjutnya kita akan melakukan praktek dengan melihat soal. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Itu perintahnya dengan f dalam kurung x
X sama dengan X pangkat 3, kita enter. Kemudian min F X, kita enter lagi. Kemudian F min X, kita enter. Nah, untuk membuat grafiknya kita berikan perintah plot X pangkat 3, X sama dengan negatif 10, titik-titik 10, tutup kurung, nah kita enter. Nah, ini grafiknya. Tampak bahwa grafik fungsi simetris pada 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x lebih kecil dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih besar sama dengan 0 dengan cara kita tuliskan plot negatif x pangkat 3, X sama dengan negatif 10, titik-titik. Nah, ini sudah kita putar 180 derajat seperti ini gambarnya. Untuk kali ini sekian sampai di sini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.